Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Oktaviana dari kelas A D3 2018, jurusan Farmasi Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kimia analisis, yaitu permanganometri. Akan saya jelaskan yang pertama, apa itu permanganometri, yang kedua, prinsip umum dari permanganometri, yang ketiga reaksi yang terbentuk, dan yang keempat contoh kasus dari titrasi permanganometri. Baik, yang pertama yaitu permanganometri. Apa sih itu permanganometri? Permanganometri merupakan metode titrasi dengan menggunakan kalium permanganat atau KMNO4 yang merupakan oksidator kuat sebagai titran. Titrasi ini didasarkan atas reduksi dan oksidator atau redoks. Permanganometri biasanya digunakan untuk menentukan kadar belerang, nitrit, fosfit, dan sebagainya. Permanganometri juga merupakan penetapan kadar zat berdasarkan hasil oksidasi dengan KMNO4. Metode permanganometri ini didasarkan pada reaksi oksidasi ion permanganat yang dapat berlangsung dalam suasana asam, netral, dan alkalis. Titrasi permanganometri sering digunakan dalam dunia farmasi, khususnya dalam penentuan kadar suatu senyawa berdasarkan reaksi redoks untuk pembuatan sediaan-sediaan obat, misalnya dalam bentuk kapsul, tablet, maupun injeksi, serta menentukan kadar besi dalam tubuh dengan cara mengobatinya. Contoh dari sediaannya yaitu ada sangobion, mirabion, dan desabion. Yang kedua yaitu ada kelebihan dan kekurangan titrasi permanganometri. Untuk kelebihannya itu, titrasi permanganometri ini lebih mudah digunakan dan efektif karena reaksi ini tidak memerlukan indikator. Pada suasana asam, selain bertindak sebagai oksidator, ia juga bertindak sebagai indikatornya sendiri atau disebut dengan autoindikator karena hasilnya merupakan ion Mn2+ yang tidak berwarna. Sedangkan kekurangannya yaitu larutan pentiter KMNO4 pada buret apabila percobaan dilakukan dalam waktu lama, larutan yang terkena sinar matahari akan terurai menjadi MnO2, sehingga pada titik akhir titrasi akan diperoleh pembentukan presipita coklat yang seharusnya adalah larutan berwarna merah rosa. Selanjutnya yang kedua yaitu prinsip umum permanganometri. Prinsip umum dari permanganometri yaitu metode permanganometri didasarkan pada reaksi oksidasi dan ion permanganat. Oksidasi dapat berlanjut dalam larutan asam atau basah maupun netral. Ketika KMNO4 berperan sebagai zat pengoksidasi dalam larutan asam mangan, valensi 7 tereduksi menjadi Mn2+ dan terbentuk garam mangan. Sebagai contohnya yaitu jika FeSO4 sebagai zat reduksi dan teroksidasi oleh KMNO4 dengan adanya asam sulfat, reaksi dapat ditunjukkan oleh persamaan pada PPT ini. Dilanjutkan yang ketiga yaitu ada reaksi yang terbentuk. Pada metode permanganometri, titrasi dilakukan tanpa menggunakan indikator karena ion permanganat menghasilkan warna yang cukup jelas. Artinya, ion permanganat selain berperan sebagai oksidator, ia juga bertindak sebagai indikator yang dapat memberikan tanda kapan titrasi harus dihentikan. Reaksi yang terjadi saat titrasi adalah sebagai berikut. Dan yang keempat yaitu contoh kasus. Contohnya, penetapan kadar besi menggunakan metode permanganometri. Yang pertama, dibuat dulu larutan Fe2+ 5 ppm dengan cara membuat larutan Fe2+ 100 ppm diambil sebanyak 5 ml, lalu dimasukkan ke dalam labu ukur. Ditambahkan aqua hingga tanda batas. Setelah dibuat larutan Fe2+ 5 ppm, diambil 5 ml dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan H2SO4 6N sebanyak 5 tetes. Larutan tersebut kemudian dititrasi dengan menggunakan larutan MnO4 yang telah distandarisasi. Prosedur tersebut diulang sebanyak 3 kali.
dan dicatat volume yang dibutuhkan hingga titik akhir titrasi tercapai. Kalium permanganat merupakan larutan standar sekunder, oleh karenanya itu harus distandarisasi terlebih dahulu oleh larutan standar primernya. Biasanya digunakan yaitu natrium oksalat. Fungsi penambahan asam sulfat juga adalah untuk memberikan suasana asam. Hal ini dilakukan karena titik akhir titrasi lebih mudah diamati bila reaksinya dilakukan dalam suasana asam, dan juga reaksi H2SO4 ini tidak menghasilkan produk dan tidak bereaksi dengan titran. Setelah itu, dihitung berapa kadar besi yang terukur dengan persen recovery. Perhitungan konsentrasinya yaitu diperoleh N1 kali V1 sama dengan N2 kali V2. Dan diperoleh N2-nya itu sebanyak 0,0000869 normalitas. Karena nilai ekivalen Fe2 plus 1, maka M-nya adalah normalitas per berat ekuivalen yang diperoleh molaritasnya yaitu sebesar 0,0008695 mol per liter, sehingga kadar Fe2 plus dalam ppm adalah 4,8561 mg per liter. Untuk perhitungan persen recovery yaitu diperoleh sebanyak 97,12%. Kesimpulan yang diperoleh bahwa metode permanganometri dapat mengukur sampel besi sebesar 4,8561 ppm dengan persen recovery sebesar 97,12%. Jadi, manfaat dari titrasi permanganometri tersebut untuk mengetahui kadar dari zat-zat yang bilangan oksidasinya masih dapat dioksidasi. Dalam bidang industri, metode ini dapat dimanfaatkan dalam pengolahan air, di mana secara permanganometri dapat diketahui kadar suatu zat sesuai dengan sifat oksidasi reduksi, sehingga dapat dipisahkan apabila tidak diperlukan atau berbahaya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.